Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita After Improv Perliking a Dog, I Became a Billionaire. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lalu selanjutnya tim Garuda dari Thailand. Pertama adalah dewa perang terkuat dari Thailand, Banyala. Orang-orang pun menyebut Banyala sangat keren. Banyala pun mengatakan bahwa di dunia e-sport yang lama tidak pantas untuk bernapas. Hari ini dirinya akan memastikan tim tertentu yang masuk karena keberuntungan mengerti apa artinya kekuatan yang sebenarnya. Linsen yang memperhatikan Banyala pun menilai bahwa ada yang tidak beres dengan wanita ini. Lalu kini tim Dragon Soul pun mulai menaiki panggung. Namun di saat itu tiba-tiba kaki Zhang Ying tersandung anak tangga yang membuatnya hampir terjatuh. Namun beruntung, Fang Yu segera menangkapnya serta meminta Zhang Ying berhati-hati. Dan momen ini pun terekam kamera hingga disaksikan oleh banyak orang. Pembawa acara pun segera berjalan menuju Fang Yu dan bertanya. Dirinya dengar Fang Yu pemain terkuat di tim Dragon Soul. Apakah Fang Yu dan Zhang Ying sedang berpacaran? Apakah tim memiliki aturan yang melarang untuk berpacaran? Jika mereka sepasang kekasih, apakah mereka memiliki gerakan combo mematikan? Bisakah Fang Yu menceritakannya sedikit? Fang Yu yang nampak panik dan grogi pun mengatakan dengan kata yang terbata-bata bahwa mereka tidak sedang menjalin hubungan itu. Di samping itu, Banyala pun nampak sangat kesal melihat situasi ini. Sorotan seketika beralih ke arah Fang Yu dan dengan cepat mengambil mikrofon dari tangan pembawa acara. Banyala seketika bertanya, bukankah ini pemain tim dari Tiongkok? Dirinya dengar rekor Zhang Ying biasa-biasa saja. Dirinya harap Zhang Ying tidak masuk tim nasional dengan meniduri orang lain. Pernyataan ini pun membuat orang-orang yang menonton seketika bingung. Zhang Ying pun segera menanggapi hal ini dan bertanya, omong kosong apa yang Banyala ucapkan. Dirinya mendapatkan tempatnya di tim nasional melalui kemampuan murninya. Banyala seketika bertanya soal skill ini, sepertinya lebih mirip skill penghangat tempat tidur menurutnya. Peri kecil yang rapuh seperti Zhang Ying, apalagi yang bisa Zhang Ying lakukan selain bermesraan genit di pelukan pria. Mendengar hal ini, Lin Xin seketika menunjukkan tatapan tidak sukanya. Lalu Fang Yu pun maju dan meminta Banyala untuk menjaga ucapannya. Barusan di belakang panggung, Banyala bersembunyi di pojok memeluk dan merangkul seorang pria yang memakai baju kotak-kotak. Dirinya ingin tahu apakah itu pacar Banyala. Banyala pun nampak kesal melihat foto ini. Namun Banyala seketika berdalih bahwa pria itu adalah penggemarnya. Apa salahnya dekat dengan penggemar sendiri? Itu memang kepribadiannya. Dirinya agak tomboy, dirinya memperlakukan penggemarnya seperti saudara. Apa salahnya berpelukan? Tidak seperti beberapa gadis polos di permukaan tapi sebenarnya jalang teh hijau di dalamnya. Para penggemar Banyala pun seketika bereaksi dan membenarkan hal itu. Banyala punya kepribadian yang nyata. Gadis tomboy adalah yang paling imut. Tidak seperti gadis Tionghoa itu selalu tersipu malu karena apapun. Siapa yang Zhang Ying coba buat terkesan, mereka pun menyerukan agar mendukung Banyala si Dewi Perang dan hancurkan teratai putih yang sok itu. Di samping itu, Isabella yang mendengar hal ini menilai bahwa Banyala jelas berpura-pura. Isabella pun bertanya-tanya apakah orang-orang itu buta atau bagaimana. Kembali para penggemar Banyala menggila dan menyebut bahwa
Hanya mereka orang Thailand yang begitu santai menanggapi hal-hal seperti itu. Pelukan itu hampir seperti memberikan salam tempel. Namun, para pendukung dari Dragon Soul Cina mengatakan bahwa mereka yakin Banyala adalah orang yang tidur dengan orang lain untuk naik pangkat. Hingga kedua pendukung pun saling beradu mulut. Pembawa acara pun kini kembali mengambil mikrofonnya serta mengatakan bahwa sepertinya kedua belah pihak sedang mempertontonkan aksi saling ejek. Dengan emosi yang begitu bersemangat, pertandingan akan sangat seru. Dan sekarang pertandingan dimulai. Isabella yang melihat situasi ini merasa aneh. Bukankah e-sport itu soal skill, mengapa malah saling mengejek lebih dulu? Namun dirinya tidak ingin memikirkan hal ini. Dirinya akan terus menonton pertandingan ini. Hingga kini masing-masing tim telah melakukan draft fake dan Banyala sendiri dengan hero assassinnya, sedangkan Jiang Ying dengan hero supportnya. Pembawa acara yang mengomentari jalannya pertandingan pun sangat kaget saat pertandingan baru berjalan 10 menit, Shadow Blade Banyala sudah mendapatkan pentakill. Dia bahkan menari di atas mayat Jiang Ying. Ini adalah ejekan yang paling memalukan. Pendukung Banyala pun seketika melemparkan ejekannya kepada Jiang Ying. Merasakan tekanan ini, Jiang Ying pun seketika menjadi tidak tenang. Fang Yu yang melihat kondisi Jiang Ying pun memintanya untuk tenang. Permainan ini bukan pertunjukan individu, mereka adalah sebuah tim. Fang Yu pun meminta Jiang Ying untuk percaya mereka bisa menang. Mendengar hal ini, Jiang Ying pun kembali tenang dan mendapatkan ritme permainannya, serta mengucapkan terima kasih kepada Fang Yu. Sedangkan Isabella yang melihat ke arah Banyala pun menilai bahwa wanita itu sangat menyebalkan. Sedangkan Lin Xin yang memperhatikan Isabella menyadari bahwa Isabella masih mengetahui perbedaan antara baik dan jahat. Lalu kini Lin Xin pun berdiri dan mengatakan kepada Isabella bahwa dirinya akan menegakkan keadilan. Dirinya akan segera kembali. Lalu kini pembawa acara mengatakan bahwa permainan semakin memanas. Kedua belah pihak saat ini seimbang dalam kekuatan dan sumber daya. Pertempuran tim terakhir yang menentukan kemenangan telah tiba. Pembawa acara yang melihat gameplay dari Fang Yu nampak takjub. Dengan manuver tarik baliknya yang luar biasa, Fang Yu menggunakan titik buta penglihatan untuk memancing semua skill Banyala. Fang Yu mencapai pertukaran 3 untuk 5. Tim Dragon Soul memenangkan pertandingan tim. Dengan ini, bisakah Fang Yu dan Jiang Ying menghancurkan kristal sebelum tim Garuda respawn kembali? Para pendukung tim Garuda pun nampak sangat serius melihat hal ini. Dan ternyata Banyala yang respawn lebih dulu. Pembawa acara menyebut bahwa Fang Yu dan Jiang Ying, keduanya memiliki health point yang sangat sedikit. Sekali pukul langsung mati. Selama Banyala melakukan flash dan mendaratkan 2 pukulan serangan dasar, Banyala masih bisa menyelamatkan kristal. Fang Yu pun kini meminta Jiang Ying untuk mengabaikan Banyala dan fokus kepada kristal. Jiang Ying pun mengerti. Mereka harus memenangkan ronde ini. Banyala pun kini mulai bergerak dan menyebut kata mati untuk mereka berdua. Namun, di saat Banyala hampir mendekati Fang Yu dan Jiang Ying, nyatanya Banyala malah melakukan aksi menarinya yang membuat Fang Yu dan Jiang Ying memiliki waktu untuk menghancurkan kristalnya hingga kristal pun kini hancur. Para pendukung Dragon Soul pun berteriak karena kemenangan ini, sedangkan pendukung tim Garuda kaget dengan hal ini. Banyala pun juga nampak kaget dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Salah seorang pun bertanya apa yang baru saja terjadi, apakah Banyala sengaja membiarkan tim Dragon Soul menang di ronde ini. Rekannya pun membenarkan hal itu. Banyala mungkin berpikir Dragon Soul berjuang terlalu keras, jadi Banyala menari untuk mengejek mereka sambil membuat mereka memenangkan ronde ini. Ini baru ronde pertama dan Dewi mereka sudah memegang kemenangan dengan mantap. Kembali Banyala yang kesal pun berdalih dengan senyumnya bahwa mereka semua tahu maksud dirinya. Itulah yang dirinya pikirkan, biarkan tim Dragon Soul memenangkan ronde ini lebih dulu. Dirinya pasti akan memenangkan ronde selanjutnya, itu tidak masalah. Namun di saat itu Lin Xin naik ke atas serta mengatakan bahwa Banyala sama sekali tidak berpikir demikian. Dan juga Banyala tidak akan pernah memainkan ronde kedua. Banyala seketika bertanya siapa pemuda ini sebenarnya, serta segera memanggil petugas keamanan untuk mengusir pemuda ini. Isabella yang melihat Lin Xin pun bertanya mengapa Lin Xin bisa sampai di sana. Lalu Lin Xin pun mengatakan bahwa dirinya telah memperhatikannya sejak tadi.
Karakter Banyala dirancang untuk dikendalikan pada kecepatan 500 APM. Tetapi kecepatan mengetiknya yang sebenarnya paling banyak 300. Dirinya mengerti mustahil bagi orang awam untuk melihat perbedaan sekecil itu. Tapi jika mereka memperlambat tayangan ulang siaran langsung, maka mereka akan melihatnya dengan jelas. Jika dirinya tidak salah, Banyala mempekerjakan pemain pengganti. Mengingat kecepatan jaringan yang lambat di negara es, proksi jarak jauh akan memiliki penundaan setidaknya 0,5 detik. Dalam pertandingan profesional, 0,5 detik sudah cukup untuk menentukan kemenangan atau kekalahan. Oleh karena itu, pemain pengganti harus berada di dalam arena pertandingan. Banyala yang marah pun menyebut Lin Xin memfitnah dirinya. Serta di mana buktinya. Dan bersamaan dengan hal tersebut, tiba-tiba dari pintu belakang, petugas telah membawa seseorang keluar. Orang-orang yang melihat pria ini menyadari bahwa ini bukankah penggemar yang Banyala sebutkan barusan. Lin Xin pun kini mengarahkan ponselnya ke kamera serta meminta mereka melihat ini. Dan benar saja dalam rekaman, pria ini memainkan karakter milik Banyala. Saat ketahuan, pria ini menjadi panik dan tarian tadi, Lin Xin melakukannya untuk Banyala. Lin Xin pun seketika bertanya apakah Banyala menyukainya. Banyala yang panik pun seketika mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal pria ini. Para penggemar Banyala pun syok mengetahui ini. Lin Xin pun mengatakan tanpa pemain pengganti, Banyala lebih buruk daripada pemain pemula tingkat perunggu. Dengan menggunakan metode-metode yang begitu tercela untuk menang, Banyala telah mempermalukan esport. Fang Yu pun kini berjalan mendekati pria ini dan bertanya apakah dia melihat kebenaran sekarang. Pria ini bekerja keras di balik layar sementara Banyala memainkan peran wanita kuat dan mandiri di atas panggung. Di balik layar, bagi Banyala, pria ini hanyalah alat yang digunakan sampai tidak ada yang tersisa. Gadis seperti itu sama sekali tidak berharga. Pria ini pun meminta maaf, dirinya akui dirinya lah yang bermain barusan. Tapi dirinya tetap tidak bisa mengalahkan Fang Yu. Taktik Fang Yu terlalu tajam, bahkan jika dirinya membawa mereka berdua keluar dan menyelamatkan kristal, dirinya tetap akan kalah dalam pertarungan tim berikutnya. Lalu kini pihak dari sponsor, eksekutif klub, dan tim wasit naik ke atas panggung. Sponsor menyebut Banyala bersalah melakukan pelanggaran serius. Banyala dilarang bermain seumur hidupnya. Semua hasil tim Garuda dengan ini dinyatakan batal. Sponsor pun kini mengucapkan terima kasihnya atas kontribusi besar Lin Xin terhadap keadilan turnamen mereka. Fang Yu juga mengucapkan terima kasih kepada Lin Xin. Tanpa Lin Xin mereka masih akan berada dalam kegelapan. Lin Xin pun menyebut ini bukan apa-apa dan bahkan tanpa bantuan dirinya, Fang Yu akan mengamankan kemenangan. Isabella yang melihat ini akhirnya mengetahui bahwa nama sebenarnya pemuda ini adalah Lin Xin. Dan cara menegakkan keadilannya sangat sesuai dengan visinya tentang seorang ksatria. Hingga kini tingkat kesukaan Isabella bertambah 20% dan total kesukaannya saat ini telah berada di angka 55%. Lalu di saat Banyala hendak dibawa pergi oleh petugas, seorang pria masuk dengan tawanya dan menyebut betapa konyolnya ini. Siapa yang memberi mereka hak untuk menghakimi dan menghukum orang di sini sesuka hatinya? Pria ini pun naik ke panggung dan bertanya kepada mereka semua apakah mereka tidak bertanya dulu kepada dirinya. Dan diketahui orang ini bernama Ellison. Orang-orang yang melihat ini pun bertanya siapakah pria gentong itu. Salah seorang dari mereka menyebut bahwa pria ini tampaknya merupakan sponsor tempat turnamen di negeri es ini. Dan Banyala nyatanya segera berlari ke Ellison dengan menyebutnya sebagai ayah baptisnya. Banyala pun mengatakan bahwa pemuda Cina ini menindasnya. Ellison segera mendekati Lin Xin dan bertanya dari mana datangnya anjing liar ini. Berani bertingkah liar di wilayahnya. Lin Xin pun bertanya soal wilayah Ellison ini. Ini adalah tempat kompetisi, yang penting di sini adalah keadilan. Bukti terhadap Banyala karena menggunakan pemain pengganti tidak dapat disangkal. Sebagai sponsor, apakah Ellison secara terbuka melindunginya? Ellison pun bertanya soal keadilan ini. Di tempat ini, dirinya mendefinisikan apa itu keadilan. Lin Xin, orang luar dari Tiongkok, hak apa yang Lin Xin miliki untuk ikut campur dalam kompetisi? Menurut pendapatnya, Lin Xin jelas dikirim oleh tim Tiongkok untuk menimbulkan masalah dengan sengaja. Sekalipun Lin Xin tidak menangkap pemain pengganti yang disebut-sebut hari ini, Lin Xin pasti mengarang trik kotor lainnya.
Karena itu, dengan ini dirinya nyatakan bahwa tim Tiongkok karena secara ilegal mengganggu ketertiban kompetisi, mereka dilarang bermain selamanya. Mendengar hal ini, orang-orang pun menyebut ini omong kosong, jelas sekali Banyala yang curang. Mereka pun meminta sponsor sampah untuk keluar dari esport. Walaupun Ellison punya uang, Ellison pikir dia siapa. Hal ini sedang disiarkan langsung ke seluruh dunia sekarang. Namun nyatanya siaran langsungnya telah diputus. Mereka pun bertanya-tanya kapan itu diputus. Ellison pun kini bertanya apakah sekarang mereka mengerti. Dengan uang, tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan. Lalu sponsor eksekutif klub dan tim wasit pun membungkuk meminta maaf. Ellison adalah sponsor terbesar mereka untuk acara ini. Ellison pun mengatakan bahwa dirinya bukan hanya sponsor terbesar, tapi satu-satunya sponsor, serta jangan lupa siapa pamannya. Pembawa acara pun mengatakan bahwa paman Ellison adalah Haverbo, orang terkaya di negeri es. Setengah dari pelabuhan negeri es adalah miliknya, dan bisnisnya ada di mana-mana di negeri es ini. Pihak sponsor pun kini mencoba bertanya soal bukti yang sudah jelas ini. Ellison pun bertanya soal bukti ini. Dirinya melihatnya sebagai jebakan yang dibuat-buat. Mengenai pemain pengganti, itu adalah urusan internal asosiasi permainan. Ellison pun bertanya kapan giliran orang luar dari Tiongkok untuk ikut campur. Isabella yang melihat hal ini pun menilai Haverbo ini benar-benar jajingan. Bukan orang baik. Lin Shen jelas menegakkan keadilan, namun Lin Shen ditindas oleh penjahat seperti itu. Dirinya sangat marah melihat ini. Lalu Lin Shen pun bertanya soal keponakan ini. Dirinya menganggap Ellison tidak lebih dari seekor anjing yang dipelihara oleh Haverbo. Selain membesarkan pamannya, apalagi yang bisa Ellison lakukan. Ellison pun seketika kesal mendengar hal ini dan bertanya apa yang baru saja Lin Shen katakan. Banyala pun mengatakan bahwa sampah Cina ini berani mempermalukan Ellison seperti ini. Banyala pun meminta ayah baptisnya untuk memanggil pengawal serta suruh mereka memukuli Lin Shen. Dirinya ingin menginjak kepalanya dan menggosokkan telapak sepatunya kepada Lin Shen. Namun belum selesai Banyala bicara, Isabella mendekat dan menendang Banyala dengan keras. Banyala pun nampak sangat marah dan menyebut Isabella sebagai gadis jalanan murahan. Sangat berani menendang dirinya. Isabella pun menyebut bahwa Banyala pantas menerima itu dalam pikirannya serta memberikan tanda jarinya kepada Banyala. Lin Shen yang melihat ini pun nampak takjub. Isabella punya kepribadian yang cukup berapi-api. Banyala pun menyebut Isabella dengan kata jalang serta mengatakan bahwa dia pasti bekerja sama dengan pria Cina ini dan meminta pengawal untuk pukul gadis itu juga. Namun di saat yang sama, tiba-tiba para prajurit kerajaan datang dan naik ke atas panggung. Melihat hal ini, Banyala pun tertawa dan meminta Lin Shen melihat ini. Koneksi ayah baptisnya melampaui imajinasi Lin Shen. Bahkan pengawal kerajaan ada di sini. Banyala segera meminta para pengawal menangkap pria Cina dan gadis gila ini. Dirinya ingin melihat mereka berdua berlutut memohon belas kasihan kepada dirinya. Para pengawal pun berjalan ke arah Lin Shen dan Isabella, namun tanpa diduga mereka berlutut di depan Isabella. Pemimpin pengawal pun mengatakan bahwa batalion pertama pengawal kerajaan mengatakan bahwa mereka dengan hormat menyambut yang mulia Putri Isabella kembali ke istana. Maafkan mereka atas keterlambatan mereka menerima Isabella. Orang-orang pun kaget melihat hal ini. Begitu juga dengan Banyala yang tidak percaya bahwa gadis itu adalah Tuan Putri. Lin Shen pun juga tidak menduga hal ini. Isabella yang membuka masker pun menilai bahwa pada akhirnya dirinya harus menghadapi kenyataan dan kembali ke istana. Isabella pun kini akhirnya mengeluarkan suaranya dan meminta semua pengawal untuk berdiri. Suara Isabella pun kini menggema di seluruh ruangan kompetisi ini. Orang-orang yang mendengar suara Isabella pun merasa terhipnotis serta bertanya-tanya suara surgawi apakah ini. Mereka tidak pernah percaya pada hal-hal seperti nyanyian siren sebelumnya. Tapi sekarang mereka percaya suara ini begitu indah. Mereka pun kini yakin bahwa itu benar-benar sang putri. Namun mereka penasaran apa yang dilakukan sang putri di sini. Selain itu betapa cantiknya serta betapa indahnya suaranya. Para penonton pun seketika heboh dan mulai mengabadikan momen ini. Mereka menyebut bahwa Tuan Putri terlalu cantik, yang mulia adalah harta nasional mereka. Dia adalah satu-satunya putri raja.
Suaranya yang merdu selalu menjadi sumber kebanggaan bagi mereka semua warga negara es. Beberapa dari mereka pun bahkan mengaku bahwa ini pertama kalinya mereka melihat sang putri secara langsung. Mereka sangat senang. Di samping itu, Lindsay sendiri tidak pernah menyangka suara Isabella begitu indah. Dirinya selalu mengira Isabella hanya seorang wanita muda yang kaya. Namun ternyata dia adalah seorang putri. Negara es adalah salah satu dari sedikit monarki konstitusional yang tersisa. Lalu Banyala pun bertanya apakah dirinya benar-benar menyinggung putri negara ini, dan dirinya bahkan mengatakan hal-hal itu padanya. Lalu dalam pikiran Isabella, sebelum dirinya kembali ke istana, setidaknya dirinya bisa membantu Lindsay, membantunya menegakkan keadilan. Isabella pun kini meminta para pengawal untuk mematuhi perintahnya. Banyala secara terang-terangan melakukan kecurangan dalam acara internasional, memfitnah teman keluarga kerajaan dan menodai reputasi negara es. Cabut semua hak tinggalnya di negara es serta usir dia segera. Dia dilarang menginjakkan kakinya di negara es lagi. Para pengawal pun mengerti. Banyala pun kini memohon bantuan kepada ayah baptisnya untuk menyelamatkannya serta memohon kepada Tuan Putri. Namun Ellison meminta Banyala melepaskan dirinya serta menyebut Banyala sebagai jalang pembohong. Kapan dirinya menjadi ayah baptisnya? Ellison seketika melunak dan mengatakan kepada Isabella bahwa dirinya tertipu olehnya. Bagaimana mungkin dirinya berani menghina teman yang mulia? Hingga kini Banyala tidak bisa berbuat apa-apa lagi di hadapan para pengawal. Isabella pun mengatakan bahwa tim Dragon Soul Tiongkok tidak hanya tidak melanggar aturan apapun, tetapi sebenarnya membantu menangkap pelaku kecurangan. Mereka pantas mendapatkan pujian. Isabella pun mengatakan bahwa turnamen harus dilanjutkan. Dengan ini adakah yang keberatan? Mereka pun mengatakan dengan patuh bahwa mereka tidak keberatan. Isabella pun menambahkan untuk Ellison karena mengganggu keadilan kompetisi atas nama keluarga kerajaan, dirinya menyatakan Ellison mulai sekarang dilarang mensponsori acara resmi apapun. Benar-benar masuk dalam daftar hitam. Ellison pun kaget mendengar hal ini. Dalam pikirannya, jika dirinya tidak bisa mensponsori lagi, statusnya akan anjlok, dirinya akan jatuh dari kalangan bangsawan selamanya. Orang-orang pun setuju dengan putusan Tuan Putri. Mereka sudah lama membenci orang-orang ini. Tidak ada korupsi di e-sport. Dunia e-sport membutuhkan keadilan seperti ini. Ellison pun seketika berlutut mengaku salah serta mengatakan bahwa pamannya adalah Haverbo. Dia tunangan Isabella, bahkan raja pun harus menunjukkan rasa hormat kepada keluarga Haverbo. Namun belum selesai Ellison bicara, Isabella seketika meminta Ellison untuk diam. Isabella mengatakan mengingat keadaan dirinya akan kembali dan menikah dengan Haverbo. Isabella yang menatap Lindsay pun berpikir, kesatrianya menegakkan keadilan, bagaimana mungkin dirinya hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Isabella pun kini berjalan ke arah Lindsay dan memperkenalkan namanya serta mengulurkan tangannya. Lindsay pun segera menggenggam tangan Isabella dengan kuat hingga membuat Isabella kaget. Lindsay mengatakan bahwa ternyata putri yang dirinya ambil secara kebetulan ternyata adalah Yang Mulia Putri. Tapi dia baru saja berkata Isabella akan menikahi pamannya. Mungkinkah karena itu Isabella melarikan diri? Isabella pun hanya diam menanggapi ini. Sedangkan Fang Yu pun nampak kaget mendengar hal ini dan bertanya berapa umur orang yang disebut Ellison sebagai pamannya itu. Seekor sapi tua sedang memakan rumput muda. Isabella mengatakan bahwa Haverbo adalah Menteri Keuangan Negeri Es. Dia mengendalikan keuangan nasional. Dia juga orang terkaya di negara Es. Eksekutif klub pun mengatakan bahwa dirinya mendengar negara Es mengalami defisit keuangan yang parah. Jadi raja ingin menikahkan putri untuk mendapatkan bantuan Haverbo. Sponsor pun menyebut bahwa upacara kedewasaan sang putri juga merupakan hari pernikahannya. Tim wasit pun meminta mereka berdua untuk diam. Apakah ini sesuatu yang seharusnya mereka katakan? Lindsay yang mendengar hal ini pun menunjukkan ekspresi jijiknya dan dirinya mengerti jika itu dirinya juga pasti akan lari. Lalu Lindsay pun bertanya apakah Isabella ingin meninggalkan tempat ini. Dirinya bisa membawa Isabella pergi. Namun bersamaan dengan hal ini, para pengawal seketika mengarahkan senjatanya ke Lindsay. Isabella pun kini meminta semua pengawal untuk mundur.
Isabella mengucapkan terima kasih kepada Lin Xin karena telah memberikan begitu banyak kenangan yang menyenangkan. Hari terakhir ini telah membawa lebih banyak kebahagiaan bagi dirinya daripada 10 tahun sebelumnya jika digabungkan. Tapi setelah pemberontakan kecilnya, dirinya harus kembali ke istana dan memenuhi tanggung jawabnya untuk menyelamatkan negeri es dari krisis ekonominya. Lin Seng yang mendengar krisis ekonomi menilai ini kedengarannya sangat mahal. Ini jauh lebih menarik daripada mengalahkan puluhan pengawal kerajaan. Dan Isabella pun kini mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Xin. Lin Xin pun meminta Isabella untuk kembali dan beristirahat dengan baik pada hari upacara kedewasaan. Dirinya akan datang mencari Isabella. Isabella yang mendengar hal ini menilai itu tidak mungkin akan ada banyak pengawal kerajaan di upacara tersebut. Lin Xin tidak akan bisa masuk sama sekali. Tapi itu tidak apa-apa. Ketika saatnya tiba, Lin Xin akan mundur menghadapi kesulitan itu. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.